Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kak Dadang. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai daftar pustaka. Mungkin daftar pustaka itu sudah tidak asing bagi kita semua, tetapi dalam menyusun daftar pustaka, mungkin kita dihadapkan pada kebingungan-kebingungan karena penulisan daftar pustaka itu memiliki beberapa aturan-aturan yang harus dipenuhi agar penulisan daftar pustaka itu menjadi benar. Sebelum masuk ke sistematika penulisan daftar pustaka, mari kita mengenal lebih dahulu tentang daftar pustaka. Istilah lain daftar pustaka banyak kita kenal. Selain daftar pustaka, kita mengenal ada yang disebut daftar referensi, daftar rujukan, bibliografi. Yang pada dasarnya keempat istilah ini merujuk pada hal yang sama. Jadi tidak usah diperdebatkan perbedaan antara daftar pustaka, daftar referensi, daftar rujukan, atau bibliografi. Kita anggap itu semua sama. Berikutnya, apa sih daftar pustaka itu? Daftar pustaka adalah bagian struktur karya ilmiah yang terdapat di bagian akhir karya ilmiah yang di dalamnya berisi daftar rujukan atau referensi yang digunakan dalam karya ilmiah yang ditulis tersebut. Jadi, daftar pustaka itu adalah bagian dari struktur karya ilmiah yang harus ada. Diletakkan di akhir bagian karya ilmiah. Di dalamnya berisi daftar rujukan-rujukan yang dipakai dalam menulis karya ilmiah tersebut. Jadi, korelasinya apa? Berarti ketika kita mengutip pendapat orang lain yang kita kutip di dalam karya tulis kita, maka wajib dicantumkan di dalam daftar pustaka. Selain juga harus mencantumkan catatan tubuh, body note atau catatan kaki footnote. Identitas dari pemilik kutipan yang lebih lengkap harus disertakan di dalam daftar pustaka. Jadi mengecekkannya mudah nanti. Referensi-referensi yang ada di kutipan harus ada di dalam daftar pustaka. Betul sekali. Baik, kita lanjutkan. Apa saja yang bisa menjadi sumber referensi atau sumber rujukan ilmiah? Sumber yang utama adalah berbentuk buku. Kemudian, artikel jurnal ilmiah juga bisa digunakan. Skripsi, tesis, atau disertasi bisa kita gunakan sebagai sumber referensi. Laman internet. Ini laman internet itu yang bisa kita gunakan sebagai sumber rujukan atau sumber rujukan ilmiah adalah laman internet yang dia punya kredibilitas yang baik. Kredibilitas yang baik berarti disusun laman internet tersebut setidaknya ada redakturnya, ada editornya, ada penulisnya, dan sebagainya. Lalu, orang-orang yang menjadi redaktur di dalam laman internet tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Artinya dia sudah memiliki kredibilitas yang baik. Contohnya laman resmi, milik pemerintah, milik pusat bahasa, milik dinas kesehatan, dan sebagainya. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah laman internet Wikipedia itu tidak boleh digunakan menjadi sumber rujukan ilmiah atau sumber referensi ilmiah. Mengapa? Karena Wikipedia itu sifatnya terbuka. Siapapun bisa mengedit teks yang ada di dalam Wikipedia, sehingga dia sifatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, gambaran singkatnya seperti itu. Surat kabar
majalah atau tabloid ini jelas bisa kita gunakan. Mungkin di antara kelima ini dan lain-lain masih banyak lagi. Ada kumpulan makalah, ada kumpulan bunga rampai dan sebagainya. Tapi di dalam sumber rujukan tersebut yang paling banyak kita gunakan adalah buku, ya. Internet itu sering sekali kita gunakan, artikel jurnal juga, skripsi, tesis, dan disertasi juga. Jadi jangan lupa ketika kita mengutip harus ada kutipan, catatan tubuh atau catatan kaki, dan juga daftar pustakanya. Baik, berikutnya bagian-bagian daftar pustaka ada apa saja? Secara garis besar terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama diawali dengan nama penulis, kemudian tahun publikasinya, judul karya tulisnya, dan terakhir data publikasi. Jadi sebenarnya setiap daftar pustaka apapun sumbernya, baik buku, internet, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, majalah, koran, dan sebagainya, itu sebenarnya terdiri dari 4 bagian ini. Nah, ini kita gunakan ini menghindari agar kita menghafal. Jadi kita tahu 4 bagian ini, nanti ketika kita menulis daftar pustaka kita bisa mengingat-ingat sebagai bantuan dalam mengingat-ingat menulis daftar pustaka itu bagaimana. Yang pertama nama dulu, nama penulis. Ada aturannya. Aturannya seperti apa? Sebelum kita masuk ke situ, kita bahas saja secara global dulu, secara umum dulu. Teknik penulisan daftar pustaka yang pertama, masing-masing kepustakaan ditulis dengan jarak atau dengan jarak baris 1 spasi. Jarak baris 1 spasi maksudnya jarak antara baris pertama dengan baris selanjutnya. Jadi spasi ke bawah istilahnya, itu spasi tunggal atau 1 spasi. Jarak antara masing-masing kepustakaan adalah 2 spasi. Berarti seumpamanya ada referensi pertama dan referensi kedua itu diberi jarak 2 spasi atau spasi double atau spasi ganda. Huruf pertama dari baris pertama masing-masing kepustakaan diketik tepat pada tepi kiri tanpa indensi. Jadi tepat pada tepi kiri. Tidak ada indensinya. Sedangkan baris berikutnya menggunakan indensi atau menjorok ke dalam atau spasi sebanyak 4-10 karakter. Kak, itu maksudnya bagaimana? Kita akan jelaskan lebih mudahnya, kita jelaskan di dalam contoh nantinya. Dan diurutkan sesuai abjad. Kita masuk ke contoh. Nah, kita lihat di sini. Jarak antara, nah di sini. Ini dulu, ini dia tepi kiri, mohon maaf, dia baris pertama, dia tepi kiri, dia di kiri. Nah, ini di kiri. Kemudian, jika satu baris tidak cukup, maka baris berikutnya di dalam referensi yang sama, dia menjorok ke dalam. Sebanyak 4-10 karakter. Jadi maksudnya 4-10 karakter itu 4-10 spasi. Ini jaraknya 1 spasi. Sedangkan jarak antara referensi satu dengan yang lainnya itu jaraknya 2 spasi. Nah, ini 2 spasi. Demikian seterusnya. Nah, itu yang dimaksudkan di dalam penjelasan sebelumnya. Lalu diurutkan sesuai abjad namanya. A dulu, H dulu, sama-sama A. Dilihat di huruf keduanya. K dengan R, dulu mana? Oh, dulu K, berarti ini didahulukan. Setelah itu baru Arifin. Setelah A, M, R, S. Nah, SC dengan SY dulu mana?
Oh, dulu C, berarti Scientific American dulu, baru Syamsul Arifin. Nah, seperti itu. Berikutnya, tentang bagian-bagian tadi. Nah, ini tadi ya, tentang bagian nama penulis, tahun publikasi, judul karya tulis, dan data publikasi. Ini nanti dijelaskan di masing-masing penjelasan berikut. Pertama, nama penulis. Masing-masing kepustakaan ditulis dengan jarak spasi. Sebentar. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya. Masing-masing kepustakaan jarak spasi 1, 2 spasi sudah dijelaskan, 3 juga dijelaskan, 4 sekarang. Jika penulisnya 2 orang atau nama penulisnya ditulis semua dengan membubuhi kata dan, serta nama penulis terdepan saja yang dibalik susunannya. Bila terdiri atas 2 unsur atau lebih, contohnya umpamanya Dadang Rubido dan Aprilia Karantina. Ini yang dibalik yang pertama dulu. Jadi nama pertama dibalik. Dadang Rubido dibalik menjadi Rubido, Dadang, jangan lupa. Dan Aprilia Karantina, di sini dibubuhi dan. Jika seorang menulis lebih dari satu karya, itu digunakan sebagai bahan bacaan. Nama penulis berikutnya diganti dengan garis yang tidak terputus sepanjang 4-10 karakter. Jadi umpamanya Dadang ini punya 2 buku, maka nanti di referensi yang kedua, nama Dadang itu diganti menjadi garis tak terputus, garis bawah tak terputus sepanjang 4-10 karakter. Jika nama penulis berupa singkatan, maka penulis tetap seperti apa adanya. Berarti contohnya Zainuddin MZ. Nah, Zainuddin MZ. Ini tidak bisa dibalik. Kalau dari Dadang Rubido bisa dibalik Rubido Dadang karena nama terakhirnya itu masih berbentuk kata. Kalau ini berbentuk singkatan, maka tidak bisa dibalik. Maka bentuknya tetap Zainuddin MZ. Nama Tiongkok atau nama Mandarin tidak perlu dibalik. Nah, contohnya di sini ada pebulu tangkis Tiongkok, Lin Dan. Maka dia tidak dibalik, tetap Lin Dan. Dan terakhir gelar tidak perlu ditulis. Oh iya, masih ada satu hal yang perlu kita bicarakan berkaitan dengan nama. Jika penulisnya itu terdiri dari 3 orang atau lebih, maka yang digunakan itu cukup menulis pertama dibalik, lalu diikuti DKK dan kawan-kawan. Jadi diikuti DKK. Seumpama di sini ada Dadang Rubido, Aprilia Karantina, sama seumpama satunya siapa? Katakanlah Sujiwo gitu ya. Jadi yang nama penulis kedua dan ketiga tidak usah disertakan, cukup Rubido, Dadang, DKK, seperti itu. Masuk ke judul karya tulis, bagaimana aturannya? Ditulis dengan huruf kapital pada awal kata, kecuali kata sambung dan kata depan. Ini contohnya yang, karena, atau, dan, ya. Dan kata depan, contohnya di, ke, dari, pada, dengan, dalam. Jadi kita mengikuti format penulisan judul, ya, seperti itu. Artikel dan karya yang belum diterbitkan atau diapit, yang belum diterbitkan itu diapit tanda kutip 2, tanda petik 2. Maksudnya bagaimana? Buku itu diterbitkan, maka dicetak miring. Nama koran, nama majalah, nama tabloid itu sudah diterbitkan, maka dicetak miring. Tetapi yang belum diterbitkan, contohnya judul artikel itu dipetik 2, tetapi jurnalnya itu dicetak miring. Skripsi, tesis, disertasi yang belum terbit, maka dia diapit tanda petik 2. Artikel berita itu dipetik 2. Jadi seumpama kita browsing, lalu ada sebuah artikel, nah maka judul artikelnya itu dipetik, diapit tanda petik 2.
atau tanda kutip. Ketiga, buku, majalah, jurnal, koran dicetak miring atau di garis bawah. Jadi ini atau ya, berarti pilih salah satu ya, jangan dua-duanya. Kak, kalau dicetak tebal tidak perlu, itu kurang tepat. Yang benar adalah cetak miring atau garis bawah. Jilid, edisi, nomor, volume penerbitan ditulis setelah judul buku atau setelah nama jurnal, atau nama majalah. Biasanya ini ada di artikel atau di majalah. Nanti setelah nama majalah atau nama jurnal diikuti edisi atau volumenya. Bahkan kalau di dalam jurnal itu ada edisi, ada volume. Jika nama penulis tidak dicantumkan, judul buku dapat menggantikan urutan abjad. Jadi nama penulisnya tidak diketahui. Contohnya di surat kabar, maka judulnya bisa dipakai, atau nama surat kabarnya juga bisa dipakai. Jawa Pos umpamanya, bisa dipakai Kompas dan sebagainya. Itu bisa dipakai untuk menggantikan nama penulis, berarti dia ditaruh di depan, menggantikan nama penulisnya. Berikutnya data publikasi. Nah, tadi untuk tahun tidak usah dibahas karena tahun ya pasti tahu. Berikutnya yang terakhir data publikasi. Kalau sumbernya berupa buku, itu data publikasinya kota penerbit, -2 nama penerbit, titik. Internet itu alamat laman atau alamat website. Kalau tidak tahu laman itu apa, laman itu bahasa paduan kata dari kata website dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesianya website itu laman. Alamat laman, tanggal akses, waktu akses. Jadi jangan lupa ketika kita mengakses untuk mencari sumber rujukan atau referensi, itu tanggal akses dan waktu akses dicatat. Tanggal akses ya, bukan tanggal posting ya, tanggal akses. Jadi ketika kita mengakses itu atau ketika kita membrowsing itu, maka tanggal dan waktunya kita sertakan. Jurnal, nama jurnal ini, volume, -2 edisi, ada volume, ada edisi, halaman, kota, halaman berapa ya, lalu kota, diterbitkan di kota mana, dan tanggal penerbitannya kapan. Kalau skripsi, tesis, disertasi, jurusan, fakultas, universitas, lalu terakhir kotanya. Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya. Seumpama seperti itu contohnya. Ini contohnya, kalau satu pengarang ini namanya Utami Mundandar, maka dibalik menjadi Mundandar, Utami. Komanya jangan lupa ya. Ketika kita membalik nama, komanya jangan lupa. Lalu di sini titik, tahun terbitnya 1999, lalu titik, ini berbentuk buku sehingga dia dicetak miring. Titik, kota, -2, nama penerbit. Kalau dua pengarang bagaimana? Ya sama seperti tadi, nama pertama dibalik. Ini kan namanya EZ Arifin, maka dibalik menjadi Arifin, EZ. Dan, dadannya SA Tasai. Nama kedua tidak perlu dibalik. Lalu berikutnya sama, tahun, judul buku, maka dicetak miring, kota, dan penerbit. Pengarangnya tiga orang atau lebih gimana? Nah, ini umpamanya pengarangnya ada 3 orang atau lebih, maka nama pengarang yang pertama, penulis pertama yang disertakan dibalik ya. Ini namanya Sabarti Maidar Ahadiyat, dibalik menjadi Ahadiyat, Sabarti Maidar, DKK, diikuti DKK ya, lalu titik, tahun, sama judul buku. Oh, ini harusnya dicetak miring ya, atau sudah cetak miring itu tidak kelihatan. Lalu kota dan penerbit. Nah, seperti itu. Bagaimana? Sudah paham? Kita lanjutkan. Kalau sudah paham, berikutnya contoh sumber internet. Nah, ini contoh yang tidak ada nama penulisnya. Kalau tidak ada nama penulisnya, nama webnya menggantikan nama penulis. Ini Scientific American.
tahun postingnya tahun 2000, judul artikelnya Educational Dates Will Be Hot. Nah, ini kan berupa artikel, maka dia tidak dimiringkan, tetapi dia diapit tanda petik 2. Berikutnya, alamat laman, lalu diakses tanggal berapa, pukul berapa. Nah, seperti itu kalau sumber internet. Bisa ya. Berikutnya, artikel jurnal. Artikel jurnal ini sama. Samsul Arifin, namanya Arifin Samsul dibalik menjadi Samsul, Arifin, titik. Tuh, tahunnya di mana? Tahunnya ditaruh di belakang karena ada bulan dan tahunnya. Ditaruh di belakang seperti ini. Boleh. Ditaruh di depan sini boleh, tapi tahunnya saja 2004 berarti. Lalu karena ini judul artikel maka dia tidak dimiring tapi dia diapit tanda petik 2, ya. Lalu nama jurnalnya karakter building volume 1 edisi 1 halaman 21 sampai dengan 33. Diterbitkan di Jakarta bulan Juli 2004. Nah, seperti itu. Berikutnya skripsi, tesis, disertasi. Nah, ini sama sebenarnya. Contohnya namanya Dadang Rubido. Ini contoh milik saya sendiri. Maka dibalik menjadi Rubido, Dadang. Tahun 2017. Karena ini bentuknya tesis, belum terbit, maka dia tidak miring, tetapi dia diapit tanda petik 2. Kosakata akademik dan kosakata khusus bahasa Indonesia, pendekatan linguistik korpus. Lalu diberi keterangan tesis, ilmu linguistik, jurusannya Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, Surabaya. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu penjelasan kita tentang daftar pustaka. Bila ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan dilayangkan atau ditulis di komentar di bawah. Jika ada hal-hal yang perlu ditambahkan, silahkan komen saja. Nanti mungkin akan bisa menjadi materi kita berikutnya dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Bila senang dengan video ini, maka silakan like. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.